Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, apa kabar kalian? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu kemarin. Masih dalam materi yang sama, yaitu membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, meskipun kita belajarnya lewat daring atau online, nah, kita harapkan semuanya tetap semangat ya. Oke, nah kita akan belajar tentang klasifikasi kelompok tumbuhan dan hewan. Nah, ini dia materinya, belajar tentang klasifikasi kelompok tumbuhan dan hewan. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu dapat menganalisis perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil, dapat menganalisis perbedaan tumbuhan lumut dan paku, menganalisis ciri-ciri morfologi yang membedakan tumbuhan berbiji terbuka dan berbiji tertutup. Lalu kita dapat menganalisis hewan vertebrata dan avertebrata. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita. Baik, kita akan masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu tentang kingdom Plantae atau kingdom tumbuhan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kingdom Plantae? Nah, kingdom Plantae adalah kerajaan tumbuhan. Nah, pada materi ini kita akan membahas berbagai jenis tumbuhan, yaitu bagaimana ciri-cirinya, di mana habitatnya, dan apa saja contoh tumbuhannya. Nah, pada kingdom Plantae ini, berdasarkan morfologi atau susunan tubuh tumbuhannya dapat dibedakan atas dua jenis kelompok besar, yaitu jenis tumbuhan tidak berpembuluh atau talopita dan jenis tumbuhan yang berpembuluh. Nah, jenis tumbuhan yang tidak berpembuluh itu yaitu tumbuhan lumut atau bryophyta. Ini adalah tumbuhan tidak berpembuluh. Sedangkan tumbuhan yang memiliki pembuluh itu seperti paku-pakuan atau Pteridophyta dan tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Nah, dalam video ini kita akan membahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah tumbuhan lumut atau disebut juga dengan bryophyta. Nah, tumbuhan lumut atau bryophyta adalah sebuah divisi tumbuhan yang hidup di darat. Umumnya berwarna hijau dan berukuran kecil, dan ukuran lumut yang terbesar adalah kurang dari 50 cm. Nah, coba kalian lihat pada slide, ini adalah gambar tumbuhan lumut. Otomatis kalian sudah pernah melihat gambar tumbuhan lumut ini, ya kan? Entah di mana gitu ya. Pasti kalian pernah melihatnya semua. Nah, tumbuhan lumut ini merupakan tumbuhan yang tidak berpembuluh. Tumbuhan ini menyerupai akar yang disebut dengan rhizoid dan juga memiliki klorofil. Nah, tumbuhan lumut ini merupakan tumbuhan yang tidak memiliki berkas pengangkut. Kelompok tumbuhan ini juga belum dapat dibedakan yang mana akar, yang mana batang, yang mana daun, karena masih belum jelas gitu ya. Nah, ciri-ciri tumbuhan lumut, yaitu yang tadi, ukuran tumbuhan lumut bervariasi, yang paling besarnya tadi adalah di atas 50 cm. Batang dan daun tidak mempunyai pembuluh angkut, floem, dan silem. Nah, air diserap oleh rhizoid secara imbibisi, kemudian diedarkan ke seluruh bagian tubuh melalui proses difusi. Tumbuhan lumut tidak memiliki sistem pembuluh pengangkut dan nah ini dia habitatnya, yaitu habitat tumbuhan lumut tadi adalah tempatnya yang lembab dan basah, gitu ya. Gitu, di situ habitatnya. Lumut juga mengalami pergiliran keturunan. Nah, dan dia juga
memiliki klorofil untuk berfotosintesis. Itu tadi adalah ciri-ciri tumbuhan lumut. Nah, berdasarkan kelasnya, tumbuhan lumut ini terbagi menjadi 3. Apa saja? Yaitu ada tumbuhan lumut, lumut daun atau Bryopsida, ada yang disebut dengan tumbuhan lumut hati atau Hepaticopsida, ada juga disebut dengan tumbuhan lumut atau Anthopotopsida. Nah, ini adalah 3 kelas tumbuhan lumut. Nah, di sini strukturnya juga jelas. Ada perbedaan antara struktur tumbuhan lumut, lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Begitu ya. Nah, yang kedua adalah tumbuhan paku. Nah, sedangkan tumbuhan paku ini merupakan tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan daun. Berbeda dengan yang tumbuhan lumut tadi. Kalau lumut tadi kan masih belum bisa dibedakan tuh yang mana akar, yang mana batang, dan yang mana daun. Kalau paku kita bisa membedakan, oh ini batang, oh ini daun, oh ini akar. Kita bisa membedakannya. Nah, tumbuhan paku ini memiliki akar, batang, dan daun sejati. Akan tetapi tidak memiliki bunga. Nah, tumbuhan paku ini tidak memiliki bunga. Ciri khasnya adalah daun mudanya menggulung. Nah, ini kan masih muda nih. Nah, daun mudanya ini adalah menggulung. Nah, ini daun muda menggulung, gitu ya. Habis itu apa lagi? Nah, di bawah permukaan daun dewasa, ini daun dewasa. Nah, di bawah permukaannya ini atau di sini, di bawahnya lagi, di baliknya itu terdapat bintik-bintik coklat kehitaman. Nah, yang disebut dengan sorus. Ya. Di dalamnya itu, dalam sorusnya itu terdapat kotak spora yang berisi banyak spora. Gitu ya. Nah, ini adalah strukturnya. Ada daun. Nah, kan bisa kita bedakan nih antara daun, daun muda, tangkai daun, akar, dengan batang. Kita bisa membedakannya. Kalau lumut tadi kita masih belum bisa membedakan. Oke ya. Nah, adapun klasifikasi tumbuhan paku itu dibedakan atau dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu ada yang namanya paku kawat atau nama lain Lysophodinae, ada paku purba atau Physoloptinae. Nah, ada juga yang namanya paku sejati. Nah, ini gambarnya, dan paku ekor kuda, gitu ya. Nah, bisa dibedakan kan? Nah, ini paku sejati dan ini adalah paku ekor kuda. Semuanya ini berbeda-beda gitu ya. Nah, ini tadi paku kawat seperti ini bentuknya, paku purba seperti ini bentuknya. Nah, dan paku sejati begini bentuknya, dan paku ekor kuda seperti ini bentuknya. Pasti kita sering menemui yang seperti ini, gambar paku sejati. Ya, karena ini sering kita temui di entah samping rumah atau belakang rumah kita, depan rumah kita, pasti banyak. Itu tadi adalah tumbuhan paku. Nah, selanjutnya adalah tumbuhan berbiji atau disebut juga dengan spermatopita. Nah, umumnya tumbuhan berbiji ini hidup di daratan, tetapi ada juga yang hidup mengapung. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti teratai, ya. Nah, tumbuhan berbiji ini termasuk tumbuhan yang bersifat autotrof, yang memiliki kemampuan menghasilkan makanan sendiri. Jadi tumbuhan berbiji ini termasuk tumbuhan autotrof yang bisa menghasilkan makanan sendiri melalui apa? Melalui proses fotosintesisnya. Nah, tumbuhan berbiji ini dapat diklasifikasikan yaitu ada tidaknya penutup atau pelindung. Sehingga spermatopita ini dibagi menjadi tumbuhan berbiji terbuka, nah, dan tumbuhan berbiji tertutup, gitu ya. Bagaimana ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri tumbuhan berbiji atau spermatopita ini, yang pertama, bentuk tubuh umumnya berupa lemak, perdu, pohon. Nah, daunnya juga bervariasi, baik bentuk dan
komposisinya, gitu ya. Alat perkembangbiakannya ada yang berupa bunga. Pada umumnya, tumbuhan berbiji sifatnya autotrof tadi ya, bisa menghasilkan makanan sendiri tadi melewati fotosintesis. Nah, memiliki jaringan pembuluh yang bervariasi dan terdiri dari floem yang berfungsi membawa bahan makanan yang berasal dari daun ke seluruh tubuh tanaman dan mempunyai generasi sporofit lebih kompleks dibanding dengan tumbuhan lumut dan paku. Nah, ini tadi tumbuhan berbiji atau spermatopita ini dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae dan tumbuhan berbiji tutup angiospermae. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae itu dibagi lagi nih menjadi beberapa ordo. Yang pertama ada ordo Cicadinae, ada ordo Coniferae, ada ordo Gingoinae, dan ada yang namanya ordo Gnetinae. Nah, di sini adalah contoh-contohnya. Nah, pada ordo Cicadinae ini merupakan berupa pohon yang pertulangan daunnya itu sejajar. Nah, contohnya seperti kelapa sawit ini gitu ya, atau ada juga contoh lain yaitu pakis haji seperti itu. Sedangkan Coniferae itu biasanya berbentuk pohon dengan daun bentuknya jarum seperti itu. Yang ketiga adalah Gingonae, yaitu memiliki ciri khusus berupa daun yang bentuknya seperti kapas. Nah, bentuknya ini seperti kapas, artinya seperti ada lemah lembutnya seperti itu. Lembut juga lemah. Dan lebarnya itu sekitar 5 sampai 10 cm. Jadi dia tidak punya daun yang lebar, terlalu lebar dan juga terlalu kecil seperti itu. Dan tinggi batang bisa mencapai 30 meter. Tinggi batangnya mencapai 30 meter. Nah, sedangkan ordo Gnetinae adalah memiliki berupa pohon dengan daun yang lebar dan pertulangannya menyirip. Ya, seperti ini. Daun yang lebar. Nah, untuk tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae, cirinya adalah maksudnya ini terbagi menjadi dua, ada tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Jadi tumbuhan berbiji tertutup ini dibagi menjadi dua, tumbuhan dikotil atau monokotil. Tumbuhan dikotil ini merupakan memiliki tumbuhan berkeping 2 dan tumbuhan berkeping 1. Nah, apa saja gitu lah. Nah, ciri-ciri dari tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae ini adalah bijinya terlindungi oleh daun buah. Terlindungi oleh daun buah. Nah, tumbuhan berbiji tertutup ini dibagi menjadi dua tadi ya, dikotil dan monokotil. Contoh dikotil tadi yaitu nih seperti gambar-gambar di atas. Ada teratai ya. Kalau di monokotil ini tadi berkeping tunggal, ada anggrek, ada jagung, ada jahe, ada pohon kelapa, dan juga lidah buaya. Itu adalah contoh tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, bagaimana perbedaannya? Bagaimana kita membedakan tumbuhan dikotil dan monokotil? Nah, pada tumbuhan dikotil atau yang memiliki atau berkeping 2 dikotil, yaitu memiliki 2 daun lembaga atau 2 kotiledon. Pertulangan daunnya itu menyirip atau menjari. Sedangkan pada monokotil, nah dia memiliki 1 kotiledon atau 1 keping daun lembaga. Di sini di dikotil, tumbuhan dikotil, pertulangan daunnya menyirip atau menjari, sedangkan di monokotil pertulangan daunnya sejajar dan melengkung.
Nah, jadi kita bisa membedakannya ya. Di sini juga berkambium. Di sini kambiumnya tidak ada di monokotil. Kalau di kotil dia berkambium, di monokotil tidak berkambium. Biasanya di kotil bagian bunganya berkelipatan 2, 4 atau 5. Jadi bisa dilihat nih, ini 2, 4 atau 5. Sedangkan di monokotil bagian bunganya berkelipatan 3 gitu. Nah, untuk di kotil dia itu berakar tunggang. Sedangkan pada monokotil dia itu berakar serabut. Nah, sampai sini kalian bisa ya membedakan yang mana perbedaan tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Oke. Selanjutnya kita akan membahas kelompok hewan. Nah, seperti halnya tumbuhan ya, hewan juga ada yang di permukaan bumi ini ada beragam, ada yang sangat banyak, ada yang ukurannya kecil, dari ukuran kecil sampai ukurannya yang sangat besar. Nah, kingdom Animalia ini atau kerajaan hewan ini terbagi menjadi 2, yaitu hewan vertebrata atau hewan memiliki tulang belakang, dan hewan avertebrata, hewan tidak memiliki tulang belakang. Ini vertebrata dan avertebrata. Nah, untuk vertebrata, untuk hewan vertebrata, contohnya itu ada reptil, ada mamalia, ada burung, ada amfibi, dan pisces. Nah, sedangkan pada vertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang punggung, itu meliputi hewan seperti ubur-ubur, gurita, bintang laut, nah, apalagi ini cacing atau kupu-kupu. Ini adalah contoh dari hewan avertebrata. Nah, ini adalah contoh kelompok hewan vertebrata. Yaitu ada burung. Ini tadi burung contohnya. Kalau di reptil, jenis hewan reptilnya seperti apa? Ini seperti ular, ada komodo, ada penyu, ada biawak, dan ada juga buaya. Nah, sedangkan pada mamalia itu ada sapi, ada kelinci, habis itu ada juga paus, seperti itu ya. Dan pada ikan, ini contohnya adalah ikan. Kalau amfibi, contohnya adalah katak dan lain sebagainya. Ini adalah contoh kelompok hewan vertebrata yang bertulang belakang. Jadi bisa dibedakan ya. Jadi segala burung, ikan, katak, sapi, atau buaya itu memiliki tulang belakang atau masuk dalam contoh hewan vertebrata, golongan hewan vertebrata. Sedangkan kelompok hewan avertebrata, nah contoh hewan avertebrata ini, contohnya adalah hewan berpori atau porifera. Ada hewan berongga atau coelenterata, gitu ya. Dan ada lagi hewan cacing pipih ini ya. Atau hewan berbuku. Nah, ini hewan berbuku. Masuk ke hewan berpori. Ini contohnya ya. Ini ada juga selanjutnya yaitu ini kelompok hewan vertebrata tadi ada cacing, ada hewan berkulit berduri dan moluska ya atau moluska. Nah, ini di hewan berpori ini hewan berongga. Nah, untuk hewan berongga ini contohnya adalah seperti ubur-ubur dan ubur-ubur dengan
mempunyai tentakel. Nah, tentakel ini apa? Untuk menangkap mangsa. Pada permukaan tentakel ini terdapat sel beracun yang menyengat. Jadi, ketika ubur-ubur ini dan bunga karang, ubur-ubur atau bunga karang ini mempunyai tentakel yang beracun. Jadi ketika dia ingin menyerang mangsanya, dia akan mengeluarkan racunnya itu. Seperti itu ya. Nah, lalu ini lagi contohnya itu cacing. Cacing atau vermes ini merupakan hewan yang bertubuh lunak. Nah, hewan bertubuh lunak karena dia apa? Karena dia tidak memiliki yang namanya tulang belakang. Nah, dia tidak memiliki tulang. Tubuhnya juga simetris, seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah hewan moluska. Nah, hewan moluska atau hewan bertubuh lunak. Ada berbagai macam contohnya. Salah satunya itu ada kerang, segala ya. Ada siput-siputan. Itu adalah contoh hewan moluska, yaitu hewan yang bertubuh lunak. Ada juga hewan moluska yang memiliki cangkang nih, seperti kerang ini, dia kan memiliki cangkang yang berfungsi apa? Fungsinya itu untuk melindungi tubuhnya. Selain itu ada cumi-cumi, ada gurita juga ya. Cumi-cumi, ada gurita. Contoh dari hewan moluska. Nah, baik. Adik-adik semuanya, jadi itu tadi adalah pembelajaran kita hari ini ya. Nah, apa kesimpulannya? Jadi, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini tadi, yaitu tumbuhan tadi terbagi menjadi 2 garis besar, yaitu tumbuhan yang berpembuluh dan tumbuhan tidak berpembuluh, seperti itu ya. Ada contoh yang tidak berpembuluh tadi seperti lumut, kalau berpembuluh tadi seperti paku-pakuan dan tumbuhan berbiji terbuka. Sedangkan pada hewan itu terbagi menjadi 2 juga, ada tumbuhan vertebrata dan avertebrata. Nah, adik-adik semuanya, sampai di sini dulu ya materi kita hari ini. Saya harapkan kalian semua belajar di rumah dengan baik, jaga kesehatannya ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita juga menutupnya dengan doa. Nah, sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, adik-adik semua, cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Silahkan kalian belajar di rumah kalian masing-masing, dan sampai jumpa.